Setiap zodiak pasti ada lah ya yang namanya sisi gelap dan sisi terang gitu loh, yang pastinya terlihat bisa saja di situasi yang berbeda gitu ya. Jadi, gua tuh nggak suka gitu loh sebenarnya kalau kadang-kadang tuh ada ya satu atau 2 zodiak tertentu yang cuman dilihatnya itu dari sisi gelapnya doang, sementara ada zodiak yang lain yang cuman dilihatnya itu dari sisi positifnya doang gitu. Ya kalau kita mau mendalami astrologi ya kita harus berani untuk menerima ya, dari sisi jeleknya juga, dari sisi bagusnya juga, karena dari penerimaan itulah baru kita bisa memahami ya kepribadian manusia, mau itu diri kita sendiri ataupun mau itu dengan pasangan kita dan orang lain dengan lebih baik. Di video kali ini gue, Kevin, peramal dan astrologer dari Early Theory. Udah lama ya kita nggak bahas zodiak ya. Jadi kita hari ini kita akan bahas nih, terutama sisi gelap ya dari masing-masing zodiak. Dan nanti di konten selanjutnya kita akan juga bahas sisi terang atau sisi di mana vibrasinya itu sudah tinggi ya untuk masing-masing zodiak itu bentuknya seperti apa. Nggak lupa juga gue selalu ingatin ketika kayak gue membahas seperti ini cenderung kita bahasnya ke archetype ya, kecenderungan kepribadian. Ya ini kita nggak cuma ngebahas spesifiknya dari sun sign-nya doang, atau dari moon sign-nya doang, atau dari rising sign-nya doang gitu. Tapi kita mendalami ya archetype ya, atau kecenderungan dari simbolisme masing-masing zodiak tersebut. Jangan lupa di like video kali ini dan jangan lupa juga di subscribe channel kami Early Theory Tarot kalau misalnya belum ya. Oke, jadi mari kita mulai dari Aries dulu ya. Ini kayak gue udah siapin laptop di sini karena pembahasan agak lumayan panjang, jadi kayak gue sambil baca aja biar kita lebih lancar ya pembahasannya nih. Jadi gue tuh lebih suka kalau kita bahas soal apapun tentang zodiak, kita itu pasti sangkut pautin dengan planet yang memimpinnya ya, atau planet yang dipimpin lah. Nah, kalau Aries ya, kalau misalnya udah pernah nonton video-video sebelumnya, Aries itu dipimpin oleh planet Mars ya kan. Jadi sisi gelap maupun sisi terangnya Aries itu sangat terikat dengan kepribadian atau kecenderungan dari planet yang memimpinnya gitu. Nah, di kasus ini kan Mars itu memimpin planet Aries nih. Nah, Mars itu sifatnya itu gimana? Mars itu energinya itu kayak kalau kamu kayak nembak panah atau kayak kalau kamu nembak pistol ts, gitu. Pelurunya kan pasti lurus ya, gitu ya. Nah, energi Mars itu seperti itu kayak menusuk ya. Kadang-kadang bisa dibilang Mars itu energi agresif, nggak ada basa-basi, nggak bertele-tele, ya maju, lurus ya lurus gitu. Nah, Aries yang belum dewasa kalau kita bilangnya ya. Makanya kebanyakan sisi gelapnya Aries itu muncul kalau misalnya kayak si Ariesnya itu belum sempat bisa mengontrol dengan baik. Aries yang belum dewasa itu akan cenderung tidak sabaran dalam sangat banyak hal dalam kehidupannya mereka gitu ya. Mereka tidak sabar dengan diri mereka sendiri, mereka tidak sabar dengan orang lain gitu. Dan ketika mereka tidak sabar dengan diri mereka sendiri, jadinya apa? Mereka impulsif ya. Jadi mereka impulsif dalam mengambil keputusan sehari-hari. Ini kayak gue tulis tadi gitu. Bahkan dalam aspek sederhana kayak belanja misalnya ya, beli apa ya, lihat barang cantik dikit tuh udah nggak tahan gitu. "Ah, udahlah gue beli aja, udah gue beli aja." Ya, jadi keimpulsifannya Aries untuk diri sendiri ya itu berasal dari ketidakmampuan Aries untuk mengontrol kespontanan. Ya karena energi Mars itu kalau misalnya kayak berlebihan ya kita tuh ngerasa kayak nggak ada hari esok gitu loh. Maunya hari ini aja dan kita nggak mikirin masa depannya kayak gimana. Kita mikirnya kayak ya udah yang penting hari ini apa yang gua mau gua penuhin dulu gitu loh. Namun kan ya yang namanya hidup nggak bisa kayak gitu ya. Yang namanya hidup itu ya harus lebih bijak lah ya. Kita nggak cuma lihat dari masa sekarang, kita juga harus lihat dari masa depan. Nah, Aries yang belum dewasa itu juga tidak sabar menghadapi interaksi dengan orang-orang di sekitarnya mereka ya, dan ini jujur ya, Aries itu bagi gua adalah orang-orang dengan kepribadian yang sangat, apa ya, keluar kita bilangnya ya, outward looking atau outward projecting kita bilangnya. Dalam arti apa, orang yang nggak kenal Aries pun di kebanyakan kasus bakal langsung kelihatan tuh kayak, oh personality Aries tuh seperti apa di kebanyakan kasus. Jadi, kalau misalnya kayak kita boleh berdebat ya, pasti banyak yang diskusi juga gitu ya. Eee, gua cenderung lebih gampang untuk mengidentifikasi atau menebak kalau misalnya orang itu Aries. Karena Aries itu ya kayak ya gini, kebanyakan zodiak api itu lebih gampang untuk ditebak gitu, karena mereka berapi-api ya, kobaran api itu nggak bisa disembunyiin gitu, yang disembunyiin jadi kebakar kayak ibaratnya di situ. Cuman ya itu, Aries yang belum dewasa, jadi mereka tuh nggak sabar menghadapi ya interaksi sosial dengan orang lain ya, jadi maunya tuh nyelonong sendiri karena balik lagi energi Mars itu maunya cepat 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 cepat, kadang-kadang jadinya nggak sempat empati, nggak sempat mikirin orang lain, maunya nyelonong sendiri gitu. Ya udah gue gerak, lu ikutin gue, kalau misalnya nggak ikutin gue ya lu ketinggalan. Nah, itu tuh, ya. Jadi, sisi gelapnya Aries juga ya nggak sabar berhadapan dengan orang lain, ya kadang-kadang itu juga bisa membentuk sisi yang temperamental, ya. Jadi sisi gelapnya Aries juga kayak kadang-kadang kurang bisa mengontrol emosi, ya, dan ini, nggak cuman ke orang-orang terdekat mereka doang gitu ya, kayak kadang-kadang sesimpel yang kayak, aduh, kayak berinteraksi dengan waiters lah di restoran itu bisa tiba-tiba kayak marah aja gitu, walaupun kayak sebenarnya masalah itu bukan masalah yang gede, gitu. Jadi, sisi gelapnya Aries itu terkesan memang
egois kita bilang ya, egois, tidak sabaran, ya cenderung sembrono ya dalam bertindak dan ya ini semuanya bisa dijelaskan karena ya keterikatan Aries dengan planet yang memimpinnya yaitu planet Mars. Nah, planet Mars itu kan agresif dan ketika keagresifan itu tidak terkontrol dengan baik, ya jadinya kayak gitu tuh, jadi ada banyak sisi gelap yang, jadinya muncul gitu ya dan ini terutama, terlihat banget untuk para Aries yang mungkin masih cenderung masih muda ya. Cenderung belum punya lebih banyak pengalaman lah dalam hidup gitu loh. Jadi ketidakmampuan mengontrol pengaruh inilah yang membuat Aries tuh jadi ya temperamental, pemarah, argumentatif ya, maunya berdebat, tapi berdebat tuh kadang-kadang nggak ada tujuan, kayak cuman ya udah mau berdebat aja gitu, gua nggak peduli, bodo amat gitu. Nah itu tuh ya sisi gelapnya dari, si Aries. Nah jadi gimana ya kalau gue bilang ya, ya intinya kalau kalian mau mengenal Aries lebih dalam, ya kenali dari planet yang memimpinnya yaitu planet Mars. Ya Mars itu kan kayak dewa perang ya. Jadi di dalam diri Aries itu selalu terdapat aspek pendekar ya, yang selalu ingin menang perang gitu lah. Itulah Mars gitu kan. Mars, Aries sama tuh. Namun jika tidak dikontrol ya itu bisa merugikan justru ke reputasinya mereka, bisa merugikan ke karir mereka, hubungan pribadi mereka, percintaan, keluarga ya. Dan di kebanyakan kasus juga ya kadang-kadang keimpulsifannya mereka ini, ketidakmampuan para Aries untuk mengontrol pengaruh dari Mars itu justru juga bisa melukai orang-orang sekitarnya mereka, nggak cuma merugikan diri mereka sendiri, gitu. Oke, kita lanjut ke sisi gelapnya Taurus ya. Nah, kita sama lagi nih pembahasannya, template-nya. Jadi setiap zodiak itu ada planet yang memimpin atau kita sebutnya planetary rulership, ya kan? Nah, untuk Taurus itu kan dipimpin oleh planet Venus ya atau Venus ya. Nah, Venus itu energinya seperti apa ya? Setiap planet itu profil energi itu berbeda-beda kita bilang ya. Gue selalu menggunakan analogi biar kalian juga lebih gampang memahaminya juga ya. Venus itu kalau saya bilang analoginya seperti detakan jantung. Ya, kayak deg 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 kalau misalnya kayak bahasa Inggrisnya itu, bahasa Inggris tuh kayak kadang-kadang lebih gampang tuh ngerti gitu loh, kayak jujur aja gitu kalau misalnya kayak kalian mendalami astrologi entah kenapa, pulsing kita bilang ya, kayak berdetak. Nah, itu energinya Venus tuh berdetak ya, jadi detakannya tuh lemah lembut ya kan, menenangkan ya. Namun jika tidak terkontrol dengan baik ya, jika tidak seimbang nih energi Venus ya, terutama di dalam kepribadian para Taurus, energinya itu bisa mandek, energinya bisa macet, energinya tuh bisa mengental kita bilangnya, seperti air yang kayak mengental, kayak air lu kasih apa itu, air lu kasih tepung kanji, jadi mengental kan. Nah itu tuh efek Venus yang kalau misalnya kayak kelebihan, jadinya itu sesuatu yang harusnya mengalir, jadi tidak mengalir sama sekali atau sangat sulit mengalir ya. Nah, sisi gelap Taurus itu jadinya apa tuh berdasarkan analogi tersebut? Yang paling ketara banget itu ya sisi pemalasnya ya. Jadi sisi gelap Taurus itu, Taurus kalau belum bisa mengontrol diri mereka atau belum dewasa, males banget orangnya, malas bergerak, malas berubah ya. Karena ya pada dasarnya Taurus itu kan sangat mencintai zona nyaman ya, gitu. Kebanyakan zodiak elemen tanah, ya semuanya lah kayak Capricorn, Virgo, Taurus itu semuanya sangat mencintai yang namanya zona nyaman. Jadi karena saking cintanya dengan zona nyaman, kadang-kadang itu jadi nggak bisa membangun motivasi, ya, untuk mengejar progres kehidupan, ya. Kadang-kadang nggak tahu kapan mulai harus kerja, kapan mulai harus serius, ya. Pokoknya maunya ya udah selama kayak hidup saya nyaman, kenapa saya harus bekerja keras? Kenapa saya harus kayak mendaki gunung nih? Kalau misalnya ternyata di kaki gunungnya itu kayak nggak ada kejadian apa-apa, ya. Kemalasan ini dapat berlanjut ke sifat mereka yang jadinya tuh apa? Bebal. Ya, jadinya keras kepala. Namun spesifiknya tuh keras kepala karena menolak perubahan yang tadi saya bilang, ya nggak mau beradaptasi. Karena ya balik lagi Taurus itu sangat terikat dengan tradisionalisme ya. Jadi Taurus tuh pokoknya ibaratnya dia bilang kayak kalau cara yang lama itu belum salah atau belum merugikan, kenapa saya perlu cara baru? Kenapa perlu saya coba cara-cara yang baru nih? Kenapa saya perlu coba orang yang baru? Iya kan? Jadi ya di satu sisi ya pastinya sisi positif nanti pasti kita akan bahas di video selanjutnya ya, Taurus itu pasti setia, seringnya itu setia ya, mereka tahan banting. Tapi ya ketahanan bantingan itu dibawa ke sisi negatif jadi apa? Bebal, diomongin tuh nggak mau denger gitu loh ya. Bahkan di situasi di mana kayak Taurus tuh sebenarnya sadar mereka tuh harus berubah, udah sadar bahwa kayak udah waktunya nih, udah waktunya, udah waktunya, udah waktunya. Terus mereka diomongin sama orang ini tetap bebal gitu, kayak, "Enggak, nggak mau," gitu, ya kan. Nah, jadi sisi gelapnya itu yang paling identik juga ya, itu juga dengan dari segi mana ya, obsesinya mereka ya, terhadap hal-hal yang duniawi gitu loh. Makanya kalau kalian ikutin konten, suka bahas zodiak, Taurus itu selalu dibilang kayak paling matre, dibilang kayak paling materialistis. Sebenarnya matre itu menurut saya bukan bahasa yang terlalu bagus juga ya, karena bukan berarti Taurus itu mau ngisap kekayaan orang lain,
Ya, bukan berarti para Taurus itu semuanya kucing, ya kalau kita bilang ya. Cuman Taurus itu materialistis dalam arti apa, mereka sangat mementingkan kenyamanan duniawi, ya. Cuman kadang-kadang kalau terlewat, tidak terkontrol, jadinya duniawi banget, ya, jadinya serakah, ya kan. Jadinya itu tidak mendalami ibadah mereka, tidak mendalami, hal-hal lain yang tidak bersifat konkret atau tidak bersifat produk gitu ya. Jadi fokusnya apa, cuman duit lah, cuman penampilan lah, cuman kayak, "Oh, baju apa yang saya pakai," dan sebagainya, tapi mereka nggak mikirin soal kayak, "Aduh, kualitas hidup saya seperti apa?" Ya kan, "Gaya hidup saya apakah sehat untuk saya atau tidak? Ya, apakah saya sudah dekat dengan Tuhan atau tidak? Apakah saya sudah harus menjalankan panggilan hidup saya atau tidak?" Ya, jadi semuanya ini terikat dengan pengaruh Venus yang ingin memiliki, ingin merawat, namun jika dibawa ke ranah negatif ya jadinya bisa membentuk sifat posesif gitu loh. Terhadap hal-hal yang sudah dimiliki. Cuma kadang-kadang kan begini ya, kita bukannya bilang makanya kita bilang selalu ada titik tengah, dalam arti terlalu nyaman dengan yang sudah dimiliki, jadinya tidak ada motivasi untuk mengejar sesuatu yang baru juga nggak bagus. Selalu mengejar sesuatu yang baru dan tidak puas dengan sesuatu yang sudah dimiliki juga nggak bagus, ya kan? Jadi bersyukur, tapi juga harus ada ambisi, ya. Jadi tetaplah kita itu hidup harus ada perjalanannya, harus ada progresifnya, kita bilang. Sisi gelap Gemini itu sangat terikat dengan planet yang memimpinnya juga ya, semua zodiak seperti itu. Nah, Gemini itu kan dipimpin oleh planet Merkuri, ya kan? Nah, planet Merkuri itu energinya seperti apa bentuknya? Saya selalu pakai perumpamaan seperti aliran listrik, ya, aliran listrik yang mengalir melalui sebuah kabel kita bilangnya. Kan karena listrik itu baru lebih sering kelihatan lah ya kalau misalnya kayak kita taruh ke dalam satu wadah ya ibaratnya. Nah, jadi Merkuri itu seperti aliran arus listrik ya, cepat bergerak ya kan, dan sifatnya itu kalau misalnya udah menyentuh sesuatu ya sesuatu itu jadi hidup ya, jadi aktif, jadinya kayak bergerak gitu ya. Anggaplah kalau misalnya kayak lu lagi kesetrum listrik gitu langsung kayak ya kan, langsung bergerak gitu ya, langsung refleks. Nah, jadi listrik itu sebenarnya ada kesamaannya juga dengan energi api ya. Dalam arti kayak, bisa bersifat menghancurkan tapi juga bisa memberikan kehidupan, ya kan, bisa membangkitkan kehidupan juga. Namun ya, energi Merkuri dalam diri para Gemini jika tidak dikontrol dengan baik itu juga dapat membawa banyak perasaan-perasaan yang kita bilang itu berisik, kita bilang kayak otaknya itu berisik. Jadi kayak perasaan panik ya, anxiety kita bilangnya ya, kesulitan untuk fokus, kesulitan untuk memproses informasi. Nah, itu merupakan, beberapa contoh-contoh ya atau gejala-gejala ketika energi Merkuri di dalam diri Gemini itu tidak dikontrol dengan baik. Nah, sisi gelapnya Gemini itu yang paling identik bagi saya ya, itu adalah ya ini pasti kalian juga setuju ya, kebanyakan orang pasti setuju, Gemini itu pelin-pelan. Nah, itu sisi gelapnya. Mereka pelin-pelan, mereka itu, pelin-pelan, sering melarikan diri dari masalah ya, ini sambil saya baca aja, suka melarikan diri dari proses pengambilan keputusan, tidak nyaman dengan konfrontasi ya. Semua elemen udara kecuali Aquarius sih, Aquarius ada fix-nya. Jadi kayak mereka siap untuk kayak mereka tuh siap menghadang, kita bilang kayak mereka siap bertahan atau berdebat, ya kalau fix sign. Nah, cuman kebanyakan, karakteristik dari zodiak elemen udara, itu kita bilang itu ilusif ya, ilusif tuh dalam arti kayak gampang kabur, kayak susah ditangkap gitu kan. Nah, jadi ada sisi kayak selalu ingin melarikan diri atau kayak menjauhkan diri dari masalah atau dari konfrontasi, seperti Gemini, Libra juga ada sisi itu juga. Makanya nggak heran nih jika Gemini itu sering dicap sebagai zodiak yang sering ghosting gitu ya, walaupun saya bilang itu kayaknya nggak adil ya sebenarnya ya kalau kita bahasnya ke arah situ banget ya. Karena ya gimana ya, semua orang juga pernah bisa ghosting gitu loh, kayak lu mau bilang kayak orang yang paling setia apa, contoh kayak Cancer gitu, Cancer bucin lah, nggak mungkin dia ghosting. Cancer juga ada banyak yang suka ghosting ya kan, nggak selalu bisa dijadikan sebagai patokan yang tepat. Cuman ya itu kayak, karena energi Merkuri itu kan mereka tuh gimana ya kalau saya bilang, sebenarnya bukan karena Gemini itu nggak peduli atau jahat ya, ketika kayak mereka tuh ngilang-ngilang atau kayak gampang kabur. Namun seringnya tuh Gemini yang belum dewasa itu tidak nyaman mengambil resiko. Itu identik dengan Gemini itu, tidak nyaman mengambil resiko sebelum mengetahui semua informasi yang perlu mereka ketahui. Sementara kan ketika kita mengambil resiko kan ya intinya resiko adalah karena kita nggak tahu di masa depan pasti dapat atau nggak ada garansinya, makanya kita bilang itu resiko, ya kan. Nah, Gemini itu yang belum dewasa, mereka itu, idealismenya atau naifnya tuh bilang kayak, "Aku mau tahu kalau udah pasti dapat aja baru aku jalanin. Kalau nggak pasti, aku nggak mau ambil keputusan, aku nggak mau bilang iya, aku nggak mau ngiyain, aku nggak mau menyetujuin." Sementara ya
gimana gitu, kita bukan Tuhan, kita nggak bisa tahu secara pasti gitu loh, kalau aku ngambil ini, aku bakal nyesel atau enggak, aku bakal rugi atau enggak. Ya ada kesan kayak takut rugi gitu ya, dari sisi gelapnya Gemini ini gitu, yang belum dewasa terutama ya. Nah, jadi ibarat seperti arus listrik ya, yang ini gua udah tulis nih kayak analogi ya, seperti arus listrik yang mengalir di kabel, tapi kabelnya itu udah bolong-bolong, kayak kabel yang udah digigit-gigit sama tikus gitu loh. Jadi energi Merkuri itu yang tidak dikontrol tuh ibaratnya kayak jadinya listriknya bocor ke mana-mana. Ya kan? Jadi kan kabelnya soak, kalau kabelnya soak jadi kayak gimana? Konslet kan? Nah, kalau konslet bisa tiba-tiba kebakaran nggak tuh rumah? Nah, kayak gitu tuh, ya. Jadi, energi Merkuri di dalam Gemini yang tidak terkontrol itulah yang membuat Gemini itu jadi apa, gampang panik, ya, takut menghadapi masa depan, sulit fokus dalam mengambil keputusan. Nah, jadi ya intinya di situ tuh. Nah, arus listrik yang itu ya, kayak melalui kabel yang kayak bolong-bolong itu juga kan jadi kan kemana mana kan listriknya kan, tidak terarah dengan baik. Nah, itu juga membentuk sebuah sisi gelap di Gemini yaitu apa, suka gosip, ya. Suka gosip, suka mendengar gosip, suka membicarakan gosip, ya kan, suka merancang cerita sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya, ya. Nah, itu tuh untuk kayak sisi gelapnya Gemini, terutama untuk Gemini yang belum dewasa. Jadi keinginan untuk selalu memiliki sumber informasi kita bilangnya ya, itu, membuat Gemini itu kadang-kadang dia nggak ada informasi pun pengen diomongin gitu, kayak ya udah kayak jadinya sengaja membuat onar demi ada cerita aja yang bisa dibahas. Oke, saya selalu bilang kayak, "Aduh, Gemini itu cocok ya kerja di dunia entertainment, Gemini itu cocok jadi artis." Kenapa? Artis zaman sekarang ya kita bilang ya, selebriti, influencer, artis, kalau nggak ada kontroversi ya nggak terkenal ya kan? Ya makanya kayak Gemini itu ada sisi itu tuh, ada sisi usilnya kita bilangnya ya, dengan Gemini ini. Cuman ya kalau dibiarin banget ya bisa merugikan diri sendiri, bisa merugikan hidup, orang lain juga gitu loh kan. Nah, dan tentunya juga ya, arus listrik yang konslet ini kita bilang ya, kelebihan energi Merkuri ini akan membuat Gemini itu sangat kesulitan untuk, menjaga mood-nya mereka. Ya, makanya kayak Gemini selalu dibilang kayak, "Aduh, muka dua," gitu kan. Ya itu, kayak mood-nya mereka berganti-ganti, sulit dibawa stabil gitu loh. Jadi kayak mereka selalu dianggap kayak hot and cold lah ya, kayak kadang-kadang dingin, kadang-kadang hangat, nah gitu. Kita lanjut ke Cancer ya. Nah, sisi gelap Cancer kita bisa lihat dari planet yang memimpinnya dia. Nah, sebenarnya Cancer itu tidak dipimpin oleh planet ya, lebih dipimpin oleh luminary kita bilangnya ya. Nah, luminary itu kan ada dua, antara matahari atau bulan. Nah, Cancer itu dipimpin oleh luminary moon atau sang bulan, ya kan. Nah, energi bulan itu seperti apa? Ya, kalau kalian ada yang mendalami sains ya kan, bulan itu kan ada dampaknya ya ke bumi ya, dalam arti kayak dia mengatur kayak pergejolokan air ya, supaya bisa membentuk ombak itu semuanya kan karena efek kayak interaksi tarik-menarik antara bumi dengan, bumi dengan bulan ya gitu. Jadi energi bulan tuh analogi yang paling tepat tuh ya seperti itu, kayak bergelombang seperti ombak di pantai. Ya, dan ketika energi bulan itu tidak terkontrol dengan baik ya, Cancer itu akan kesulitan untuk mengontrol emosinya mereka. Sementara Cancer itu kan aset terbesarnya mereka adalah bagaimana cara mereka memproses perasaan sendiri, perasaan orang lain ya kan, balik lagi ya, elemen air kita bilang, water sign ya, Cancer, Scorpio, Pisces itu asetnya mereka itu adalah kayak kita bisa mendalami, sisi manusia dari manusia gitu loh, sisi hatinya manusia, perasaan manusia gimana, diri sendiri ataupun orang lain gitu. Cuman bayangkan ya ketika energi dari moon atau dari bulan itu tidak terkontrol, ya ombak yang biasanya stabil kan, ya udah berdesir aja ya kan, lama-lama tiba-tiba kayak kadang-kadang surut banget, tapi kadang-kadang bisa muncul tsunami. Nah, itu tuh kayak contoh energi yang tidak terkontrol yang pada akhirnya akan membentuk sisi gelap dari, para Cancer kita bilangnya gitu. Nah, sisi gelap yang paling identik dengan Cancer itu ya pastinya moody, iya Cancer itu moody banget, jadi bagai lautan ya ini saya baca ya, bagai lautan yang rawan tsunami, cah, ya bagai lautan yang rawan tsunami ya, sensitif dengan guncangan gempa, kadang-kadang kayak keganggu dikit aja gitu ya, wah mood-nya langsung bisa tiba-tiba kayak berbalik 180 derajat ya. Eee, jadi akan sangat gampang terguncang lah kita bilang dengan, sisi emosionalnya mereka gitu ketika menghadapi rintangan hidup, terutama ketika menghadapi rintangan hidup yang berhubungan dengan keadaan sosial. Ketika berinteraksi dengan orang lain, ketika orang lain itu tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan sisi nyamannya Cancer gitu ya, gampang trauma ya, gampang mut-mutan, gampang ngambek, gampang sedih, gampang dikecewakan sama orang lain gitu. Nah, sisi reaktif, saya selalu bilang Cancer tuh orang reaktif. Reaktif, reaktif tuh gimana? Reaktif tuh gimana ya? Reaktif itu kayak, ya apa itu, kayak bensin, gas bensin gitu, kayak kamu kasih percikan api dikit meledak. Nah, itu tuh reaktif ya. Jadi sisi reaktif Cancer itu sering membuat mereka impulsif juga, tapi impulsifnya beda dengan Aries, ya. Aries itu impulsifnya mengambil tindakan untuk diri sendiri. Nah,
Cancer itu makanya saya bilangnya reaktif kenapa, mereka tuh kalau misalnya kayak nggak diganggu atau nggak ditoel-toel, mereka nggak meledak gitu. Tapi mereka impulsif pada saat mereka tuh berinteraksi dengan orang lain, sehingga ujung-ujungnya itu sering membuat diri sendiri kecewa, dan juga jadinya membuat orang-orang lainnya itu jadinya nggak nyaman, jadi agak cringe, jadi agak awkward, jadi agak kayak, "Aduh, ini orang agak-agak nih," gitu, kayak, "Aduh, agak males nih, kayak mau jaga jarak dikit nih," ya. Itu tuh, jadi seperti ombak lautan yang tidak. Gue puitis banget ya di paragraf ini. Seperti ombak lautan yang tidak pernah berhenti berdesir ya, selalu ada keinginan para Cancer itu untuk memiliki seseorang yang, secara tanpa henti-hentinya itu bisa berinteraksi dengan mereka ya. Jadi Cancer itu kalau saya bisa kasih satu keyword itu adalah flow. Mereka sangat mementingkan flow. Sama seperti bulan juga mengatur gelombang kan. Jadi mereka bilang kan, hidup itu ya gelombangnya itu harus, stabil ya. Cuman yang namanya ombak aja itu kan, satu ombak dengan ombak yang lain tuh bentuknya nggak selalu sama, tingginya nggak selalu sama, derasnya itu nggak selalu sama kan. Jadi, Cancer yang belum dewasa ya, itu cenderung terlalu needy kita bilang, terlalu dependent, itu sisi gelap juga ya dengan orang-orang terdekat mereka, karena mereka berharap bahwa kayak, "Oke, karena saya sudah bergantung sama kamu, ya, kamu adalah orang yang spesial untuk saya. Kamu nggak boleh berubah-berubah ya," gitu loh ya, "kamu nggak boleh berubah-berubah, karena ketika kamu berubah, ibaratnya kayak ombaknya keguncang dikit jadi tsunami," gitu. Mereka jadi takut, mereka jadi ngerasa kayak hidup mereka terancam, ya. Sehingga jadinya itu sisi gelapnya Cancer itu sangat berhubungan dengan boundary issue, masalah batasan sosial, ya. Nah, energi bulan itu adalah energi yang juga nostalgic ya kita bilangnya, ya sangat mengikat kenangan gitu, energinya itu kayak nyimpan kenangan banget. Namun jika tidak dikontrol juga di dalam diri Cancer, ya akan membentuk sisi gelap juga. Jadinya apa, Cancer sangat suka sangat lupa susah melupakan ya, kalau dendam, dendam banget, ngambek lama gitu ya, gampang terjebak juga di masa lalu, ya sulit move on dan sebagainya. Jadi sebenarnya gini ya, gengs, para Cancer ya, kadang-kadang orang itu kayak kesannya kayak, "Kok ngecap banget sih Cancer tuh selalu bucin, baper dan sebagainya." Kalau mau dibahas dari sisi astrologi itu sebenarnya ada dasarnya gitu loh. Tapi bukan berarti kayak, oh ya udah semua orang kita pukul rata gitu ya, oh semua Cancer pasti bucin, semua orang pasti baper dan sebagainya. Ya, cuman memang sebagai seorang Cancer, sesuatu yang harus kalian banggakan adalah kalian sangat bisa merasakan, keadaan emosional diri sendiri dan orang lain, gitu loh. Bahkan ketika orang lain nggak sadar, kalian udah bisa ngerasain sendiri. Jadi kadang-kadang sebelum orang lain tahu ada masalah, kalian udah tahu sendiri gitu loh. Cuman ya, kalau tidak dikontrol, cara kita komunikasi, cara kita bereaksi, ya terhadap keadaan sosial tersebut, ya jadinya kan kita buat orang lain nggak nyaman. Kita jadi buat kayak gebetan kita nggak nyaman juga, ya kan? Jadi, saya selalu bilang untuk para Cancer, imbangi dengan kemampuan komunikasi yang baik. Supaya kalian ya, satu bisa mengontrol emosionalnya kalian, bisa memahami, tapi juga kalian juga bisa menerjemahkan itu supaya orang lain tidak salah paham, gitu loh. Dianggap kayak kita cuma sekedar bucin-bucin ala-ala banget, ya. Sebenarnya kan nggak begitu, gitu. Oke, Leo ya. Sisi gelap dari Leo itu terikat dengan planet yang memimpinnya dia, tapi sama seperti Cancer, ya Cancer itu tidak dipimpin oleh planet, tapi dipimpin oleh luminary ya. Luminary, ya. Luminary itu apa ya kalau saya terjemahin ke bahasa Indonesia ya? Ya, luminary itu kayak bintang. Luminary itu kayak planet yang bukan, planetary body yang bisa, memunculkan cahaya, ya bisa memproduksi cahaya gitu. Atau bisa kayak merefleksikan cahaya gitu. Itu kayak definisi yang kayak luminary itu intinya 2 matahari, bulan ya. Nah, Cancer kan dipimpin oleh bulan. Nah, Leo itu dipimpin oleh matahari gitu ya. Nah, matahari itu kan pusat dari tata surya kita. Nah, energinya itu ya bisa terasa sangat dominan gitu loh. Bahkan di dalam astrologi ya, planet-planet yang kalau misalnya di dalam natal chart-nya kita tuh sangat dekat dengan matahari, dampak dari planet itu tuh jadinya tuh kayak ketelan sama mataharinya. Ya, kalau kita sebutnya itu combust ya, kebakar. Planetnya itu kebakar kalau misalnya terlalu dekat sama matahari gitu, kalau di dalam chart ya, gitu. Ya itu nantilah, itu teknis lah ya, kalian nggak usah terlalu tahu lah, nanti aja itu. Cuman ya intinya karena energinya sangat dominan ya, ketika tidak terkontrol dengan baik, Leo itu akan punya kecenderungan untuk selalu berusaha mendominasi segala rintangan yang menghalanginya. Ya langsung kayak, "Heh!" gitu ya, langsung ditelan, langsung diterkam ya. Jadi ada banyak lah kalau kita bilang analoginya, lu mau pakai analogi singa gitu ya, singa selalu menerkam, buas gitu kan ya, atau kayak lu mau ngambil analogi dari matahari ya, ini ya, kayak lu mau deket-deketin apa deh, lu mau taruh bulan tuh di sebelah matahari, kebakar, gosong cuy, ya kan. Lu mau taruh Merkuri di dekat matahari, kebakar juga cuy, sama gosong gitu. Energinya sangat dominan, sangat kuat kan, powerful gitu. Nah,
Sisi gelap yang paling identik dengan Leo itu adalah keinginan mereka untuk terus menjadi pusat perhatian. Iya memang kesannya stereotype, iya memang semua majalah-majalah ala-ala juga udah pernah membahas soal ini gitu. Cuman ya gue lebih suka membahasnya itu secara lebih mendalam biar kalian ngerti gitu. Kita nggak cuman omdo-omdo doang nih para astrologer-astrologer pada bilang bahwa kayak, "Yo Leo tuh apa." Semuanya itu ada pendalaman filosofinya, ya. Makanya astrologi itu bukanlah sesuatu yang kayak selalu kita bisa iseng-isengin asal-asal doang gitu. Nah, jadi ya matahari kan kayak pusat tata surya tuh ya. Leo tuh sering merasa bahwa diri mereka tuh pantas menjadi pusat perhatian, ya. Jadi mereka itu jadinya apa? Mereka ngerasa mereka bertanggung jawab untuk orang lain, ya. Jadi para Leo itu adalah pemimpin yang baik ya di sisi bagusnya, tapi sisi gelapnya adalah kalau misalnya kayak mereka nggak ngerasa didengarkan, mereka nggak ngerasa dipandang, atau mereka nggak ngerasa mereka itu berada di tengah masyarakat, di tengah sama orang-orang yang menjadikan mereka sebagai panutan, ya mereka bisa kecewa sendiri ya, mereka bisa berulah lah, kita bilang, bisa bertingkah gitu ya. Nah, energi matahari yang membara juga dapat terlihat dalam sisi gelapnya Leo apabila jika emosinya mereka itu sedang sulit dikontrol. Ya, mereka bisa saja menanggapi suatu situasi itu dengan sikap yang sangat diktator gitu loh. Balik lagi, ya, lu mau taruh planet apa aja dekat matahari kan gosong. Sama juga gitu loh ya. Pokoknya mereka bilang kayak, lu mau ngelawan gua? Mampus lu, gua gosongin lu. Sifatnya diktator gitu dan amarahnya itu kadang-kadang meledak-meledak banget ya. Nah, jadi sikapnya Leo yang temperamental ini juga seringnya disebabkan oleh kecenderungan mereka untuk melindungi harga diri dan gengsinya mereka. Karena reputasi sangat sangat penting untuk para Leo, pastinya dong ya, gitu. Oke, kita lanjut dengan Virgo. Virgo ya, sisi gelapnya itu terikat dengan planet apa? Sama seperti Gemini ya. Jadi Gemini sama Virgo itu dipimpin oleh planet yang sama yaitu planet Merkuri ya. Jadi energi Merkuri ya seperti yang gue udah jelasin sebelumnya juga. Nanti kalau lu mau coba nonton juga yang di bagian Gemini ya. Kita bisa bilang analogi itu kayak arus listrik ya, cepat menjalar ya, bisa bercabang-cabang kemana-mana kalau misalnya tidak dipusatkan dengan baik, ya kan. Aliran listrik juga, listrik itu sifatnya tuh membangkitkan sesuatu ya, tapi kalau misalnya tidak dikontrol bisa bersifat merusak juga ya. Jadi seringnya ya terutama energi Merkuri yang seperti arus listrik itu gampang membuat apa ya, Virgo dan Gemini itu gampang merasa cemas, gampang merasa panik yang berlebih ketika mereka menghadapi sebuah situasi yang kurang nyaman untuk mereka. Nah, karena sama-sama dikuasai ya oleh planet Merkuri ini gitu ya, Virgo dan Gemini sebenarnya orang-orang yang sangat pintar gitu ya, otaknya tuh jalan banget gitu. Cuman ya memang seringnya Virgo dan Gemini ya, terutama Virgo bahkan ya, itu otaknya tuh sangat berisik kita bilangnya kayak, wah ada banyak banget yang kayak ide, topik, dan keinginan diskusi yang kayak bertabrakan satu sama lain gitu di dalam otaknya mereka. Jadi gampang stres ya. Sisi gelap identik yang membedakan Virgo dan Gemini itu sifat perfeksionisnya. Jadi kayak Virgo itu ingin semua hal tuh berjalan sesuai dengan kemauannya, ya jadi, mereka itu maunya semuanya tuh kayak mereka turun tangan, "Gue beresin deh, gue beresin, gue beresin." Nah itu tuh Virgo gitu. Ya ibarat petir yang datang kayak analogi gue ya, gila sih, ibarat petir yang datang secepat kilat. Ya kan, Virgo itu juga dapat memproses informasi dan detail dengan cepat. Namun hal ini itu justru membuat mereka itu gimana ya, stamina kan terbatas ya. Kita kan nggak bisa ya kayak lari, mau lari berapa 100 kilo gitu nggak ada istirahat ya lu pingsan sendiri gitu. Cuman ya itu yang membuat mereka tuh jadinya terlalu cepat, satu terlalu cepat capek, terlalu cepat stres, ya kan. Namun juga ya karena listrik itu kadang-kadang terlalu cepat, kadang-kadang tuh ya mulut mereka tuh bisa lebih cepat dari apa yang mereka pikirkan, ya kan. Jadinya kadang-kadang nggak kefilter tuh, omongan tuh bisa jadi terlalu menghakimi, terlalu mengkritik, terlalu menyakiti orang lain ya, karena sebelum mereka pikirin, sebelum mereka filter nih di hati, udah mau ngomong duluan. Nah itu tuh kayak energi yang tidak terkontrol ya, energi Merkuri yang tidak terkontrol akan membentuk sisi gelap itu di dalam diri sebuah seorang Virgo gitu. Nah, jika sisi gelap Virgo ini tidak dapat dikontrol, ya mereka akan selalu terperangkap dalam siklus yang membuat mereka tuh selalu meragukan diri sendiri, ya kan? Memproyeksikan keraguan mereka ke orang lain juga. Jadi ketika mereka panik karena diri sendiri, mereka jadinya kayak bikin orang lain panik juga. Dan mereka berharap kayak orang lain tuh kayak, "Lu bisa nggak ikutin rasa panik gue juga?" Gitu loh. Kayak, "Kok lu nyantai sih ketika kayak gue panik?" Gitu ya. Jadinya marah gitu loh. Kadang-kadang gitu tuh Virgo yang kayak, "Lu kok nggak panik sih?" Gitu. Kayak, "Kan gue panik gitu, lu harus ikut panik dong. Kalau misalnya kayak lu nggak ikut panik, gue ngerasa kayak gue nggak kadang-kadang gitu, gue ngerasa gue nggak dihargai." Nah gitu tuh. Ya itu sisi gelapnya Virgo juga sih yang kalau gue bilang. Ya cuman Virgo itu sisi controlling-nya sih, bagi gua yang kayak sangat gini ya, sebenarnya kalau misalnya dibilang controlling juga nggak sepenuhnya benar sih. Ya menurut gua sisi gelapnya Virgo tuh lebih ke arah kayak, bagi Virgo, semua informasi itu harus ada lacinya, ya kan? Semua pertanyaan tuh harus ada jawabannya dan jawabannya harus dicari di saat itu juga.
Sementara kan kadang-kadang anggap deh kalau misalnya kayak kita nggak tahu sesuatu, kita harus cari tahu dulu kan, kita harus riset, kita harus kayak, ya tanya-tanya orang dulu, minta saran dan sebagainya kan. Mungkin butuh berhari-hari, berbulan-bulan untuk bisa menjawab satu pertanyaan yang simpel. Nah, Virgo tuh nggak mau, Virgo tuh maunya kayak semuanya kalau bisa, aku kalau misalnya udah ada pertanyaan harus sudah langsung ada jawabannya, gitu loh. Serba mau cepat gitu. Nah, itu tuh sifat arus listriknya planet Merkur yang tidak terkontrol, yang membentuk sisi gelap itu dalam sisi para Virgo. Oke, kita bahas sisi gelapnya Libra ya. Nah, Libra itu dipimpin oleh planet apa? Sama seperti Taurus, yaitu planet Venus ya, Venus ya. Nah, energi Venus seperti yang gue udah jelasin juga di segmennya Taurus, itu seperti detakan jantung, ya kan? Detakan jantung yang lemah lembut, ya, menenangkan. Tapi jika tidak dikontrol, energinya itu akan mengental, mengendap, nggak bergerak sama sekali, ya kan? Kayak air dikasih tepung kanji. Tadi gue pakai analogi itu ya. Nah, energi Venus itu adalah energi yang sebenarnya itu harmonis ya, cinta damai ya, tidak ingin merusak, tapi justru ingin membangun, menyayangi, merawat. Namun jika energi ini tidak dapat dikontrol, maka para Libra itu bisa menjadi orang yang terlalu pasif. Ya, salah satu sisi gelapnya di situ tuh, terlalu pasif, terlalu mengutamakan kepentingan orang lain sebelum apa ya, menjaga kesejahteraan diri sendiri juga. Ya, sebagai akibatnya ya Libra itu jadinya gimana ya, kalau misalnya mereka belum bisa mengontrol nih ya, belum cukup dewasa untuk mengontrol sisi gelapnya ini, ya bisa menjadi orang yang terlalu apa, codependent, terlalu penurut, terlalu yang kayak, "Aduh gua nggak mau ribet deh, ya udah deh gua ikutin cara lu deh," terlalu yang kayak nunduk banget. Sementara kan kita bilang otonomi itu penting ya, independence itu penting ya, apa ya, kita bilang kayak keinginan kita untuk angkat bicara itu penting ya, kayak keberanian kita untuk beropini itu penting gitu. Apalagi Libra itu jujur ya, Libra itu sebenarnya adalah salah satu zodiak yang bagi gue itu paling bijak sebenarnya. Mereka tuh sebenarnya tahu gitu hal yang benar itu apa. Dan cuman ya seringnya karena Libra itu energi kalau misalnya terlalu mengendap ya energi Venusnya, mereka jadi lebih bilang kayak, "Saya lebih penting menjaga kedamaian. Ya, jadi saya nggak usah beropini aja daripada kalau saya beropini jadinya berdebat, saya melihat perdebatan kan ada kadang-kadang positif ya, sportif lah kita bilangnya kan. Cuma mereka bilang kayak semua bentuk perdebatan, oposisi, konfrontasi itu adalah sesuatu yang sangat mengancam, kedamaian hidup ya, hidup dia dan hidup orang lain juga. Jadi dia bilang kayak, "Saya mending jaga damai aja," gitu ya, nggak mau terlalu banyak angkat bicara dan sebagainya. Nah, gitu tuh. Nah, saya juga bilang bahwa Libra itu gimana ya, kadang-kadang itu kalau saya bilang itu karena Libra sangat dikelilingi oleh orang-orang yang lebih dominan ya. Libra itu sering banget kayak mereka dikelilingi sama orang-orang yang dominan gitu. Nggak jarang saya ketemu kayak Libra itu dikelilingi oleh para Leo, para Aries, ya kan. Nah, semakin lama itu mereka jadinya tiba-tiba bisa kehilangan jati diri sendiri. Karena mereka ngerasa, "Ya udahlah gue ikutin lu aja deh, gue malas berdebat, gue malas gini, gue malas itu." Ya itu tuh energi Venus mengendap kan gitu. Jadinya lama-lama mereka jadi ngerasa kayak, "Oh ya udahlah gue ikutin cara lu aja," gitu. Cara orang nggak benar, pergaulan nggak benar pun diikutin aja. Supaya apa? Tidak menentang gitu loh. Nah, sisi gelapnya Libra itu adalah ketakutan untuk menentang sesuatu yang sebenarnya bukan bukan mereka banget lah gitu ya, bukan diri mereka banget. Jadi lama-lama identitasnya hilang. Jadinya apa? Kecampur tuh sama identitas orang lain gitu loh. Apalagi ya, ini paling bahayanya ya menurut saya Libra yang orang tuanya tuh keras, orang tuanya itu yang kayak controlling banget. Wah, itu saya bilang sering banget saya ketemu Libra yang udah beranjak dewasa, umur 25 tahun, 24 tahun gitu, datang ke saya lihat ini, "Wah, kamunya kok orangnya kosong ya?" Kayak kesannya kamu tuh jiplakan orang tua kamu banget gitu. Bukannya saya bilang berarti jelek ya, didikan orang tua pasti ada banyak bagusnya juga. Tapi kan balik lagi saya bilang, penting banget untuk setiap orang tuh memiliki otonomi, kebebasan dalam beropini, ya harus tahulah identitas mereka sendiri itu apa, bebas berekspresi. Nah, intinya di situ tuh. Kita sudah tiba di Scorpio. Zodiaknya gue nih. Jadi sama seperti Aries ya. Kalau kita ngomong tradisional ya, tradisional astrologi, planet yang memimpin Scorpio itu sama dengan Aries yaitu planet Mars ya. Namun, di astrologi modern ya kita sudah meng-include planet Pluto sebagai, pemimpin barunya si Scorpio ini gitu. Nah, planet Mars itu ya tadi saya bilang ya, energinya tuh kayak kita melontarkan busur panah gitu ya, kayak gerakan lurus, kayak kita nembak peluru gitu. Peluru tuh pasti lurus gitu, lurus aja, agresif, lurus, nggak ada babi bu bebo gitu. Nah, Pluto itu memiliki energi yang cenderung lebih transformatif ya. Kalau kita bilang itu energi Pluto tuh ibaratnya tanah kalau dibakar justru bisa jadi subur, tapi harus dibakar dulu tuh gitu, ya kan.
tanah vulkanik misalnya ya. Jadi kayak habis gunung meletus, ya semuanya rusak ya kan, semuanya kebakar hangus ya kan. Tapi setelah itu tanahnya jadi jauh lebih subur, jadi kalau misalnya mau tanam tanaman baru itu akan jauh lebih berkembang dan berkembangnya bisa jauh lebih besar. Nah, itu tuh energinya Pluto ya. Namun Pluto dan Mars, ya kan, karena Scorpio itu dipimpin oleh ada 2 influence inilah, planet Mars dan planet Pluto. Digabungkan dan nggak bisa dikontrol nih kalau misalnya energinya berlebihan, energi Pluto dan energi Mars ini, bisa membentuk sisi yang sangat destruktif di dalam diri para Scorpio. Iya, dan itu membentuk mereka menjadi orang yang memiliki energi yang terlalu intens. Semuanya tuh harus kayak serius, semuanya harus yang kayak demanding, menuntut gitu, ya kan. Saya tuh selalu bilang kayak ini satu lagi nih analogi planet Pluto ya, sebagai pemimpinnya Scorpio itu kayak analoginya kayak tulang anak yang beranjak dewasa ya. Anak kecil beranjak dewasa itu kan pas kita dari balita mau ke umur 10 tahun itu kan, wah cepet banget ya, tiap tahun tuh kayak harus ganti ukuran baju gitu kan. Nah, tapi ya itu, untuk kayak kita bisa beranjak dewasa, kadang-kadang pas kita lagi masa-masa puber, kita harus sakit dulu, kita harus demam dulu, baru kayak suara berubah untuk cowok gitu kan ya. Untuk cewek juga ya pertama kali baru mulai datang bulan, menstruasi harus sakit dulu baru bisa dewasa. Nah itu tuh energinya Pluto tuh kayak gitu. Ya, nah sisi gelapnya yang paling identik dengan Scorpio itu adalah menjadi terobsesi dengan, apa ya, menghancurkan diri supaya bisa menjadi diri yang lebih baik gitu loh. Ya, don't get me wrong gitu loh ya, sisi transformasi itu adalah sisi yang justru juga menjadi aset terbesar untuk para Scorpio. Scorpio itu adalah orang yang percaya bahwa saya jatuh tuh nggak apa-apa, saya bisa mantul lagi gitu loh. Ya, bahwa kegagalan itu adalah bagian dari kehidupan. Namun kalau misalnya jadi terlalu kecanduan, karena Scorpio itu sangat terikat juga ya dengan aspek kecanduan, itu salah satu sisi gelapnya Scorpio juga tuh ya, gampang kecanduan terhadap sesuatu ya, mau itu obat-obatan, mau itu seks misalnya, mau itu hal yang lain, orang, percintaan, kecanduan percintaan, itu bisa banget tuh untuk Scorpio gitu. Ya itu, ya dan jadi ya mereka kesannya gimana ya, menganggap rintangan hidup yang mereka jalan itu seperti kayak kesannya tuh mereka lagi dimangsa sama kehidupan gitu loh. Kayak jadi mereka jarang bisa ngerasa bener-bener kayak tenang, hidup tenang gitu. Karena mereka ngerasa kayak, aduh, selalu ada ancaman gitu ya, dan gue harus selalu siap-siap nih, ancaman apa nih. Jadi ya Scorpio itu menjadi orang yang sisi gelapnya yang kedua bagi saya itu paranoid. Gampang, apa ya, takut kayak trust issue, kayak, "Lu ada agenda ya?" Terus kayak, "Hidup ini lagi adem ayem nih, jangan-jangan lagi ada masalah nih bentar lagi nih." Tahu nggak sih? Paranoid gitu loh ya. Jadi itu sih yang saya bilang, jadi sisinya Scorpio itu kalau misalnya belum dewasa, kalau misalnya energi dari Plutonya, energi dari Marsnya itu tidak terkontrol, mereka bisa merusak diri sendiri banget. Ya, karena mereka jadinya selalu ngerasa bahwa kayak, toh nanti pasti akan ada masalah lagi, gua nggak boleh terlalu bahagia menjalani hidup. Kalau gua terlalu bahagia, nanti kayak gua jadi sedihnya juga mendalam banget. Jadinya mereka lebih memilih kayak, ya udahlah setiap hari waspada waspada. Cuma kan capek ya kalau misalnya hidup sehari-hari itu selalu waspada gitu. Ini kayak gua jadinya kayak ngomong heart to heart sama diri gua sendiri nih, karena sun gua di Scorpio kan, jadi kayak, aduh, ya juga ya, kayak gua baru ngomong kayak ini kena sendiri nih, kena tampar sendiri nih. Oke, kita lanjut ke Sagittarius ya. Sisi gelapnya Sagittarius itu sangat terikat dengan, dampak dari planet yang memimpinnya, yaitu planet Jupiter, ya. Planet Jupiter itu adalah planet yang paling besar kan ya, di, tata surya kita gitu. Nah, planet Jupiter itu energinya itu bagi saya itu seperti balon, balon yang lagi ditiup gitu ya, selalu membesar, mengembang, ekspansif kita bilangnya. Jadi, jika terlalu mengembang ya, kalau misalnya kayak energi itu tidak terkontrol, itu akan membentuk sisi gelap juga untuk para para Sagittarius ini gitu loh. Karena ya balon pasti ada ininya juga ya, ini kayak ngapain nih kayak gue, balon itu kan makin lama makin gede kan, tapi ada batasannya gitu. Kalau misalnya kayak lu tiupnya terlalu banyak, ya kan, nggak kenal tempat, lu nggak kasih berhenti, meledak tuh balon, gitu loh. Nah, jadi sisi gelap yang paling identik nih ya untuk para Sagittarius itu, mereka tuh tidak tahu kapan harus berhenti dalam melakukan sesuatu atau dalam memikirkan sesuatu. Ya, jadi saat mereka itu sudah terobsesi sama sesuatu, udah sayang sama bukan sayang juga, kalau misalnya orang dia tuh udah penasaran sama satu hal, penasaran sama satu orang, ya kan, mereka tuh cenderung kayak menutup sebelah mata terhadap realita. Jadi itu gampang halu, Sagittarius tuh gampang halu, terutama di awal ya, kayak gue selalu bilang gitu, kayak Sagittarius tuh kayak 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 api di lilin di tengah badai gitu ya, kayak gampang dinyalain, gampang padam juga gitu, ya kan. Mmm, Selain itu mereka juga nggak tahu kapan harus merenung, ya. Karena Sagittarius itu kan
simbolismenya itu kan kuda ya, kayak setengah manusia setengah kuda gitu. Nah, kudanya itu ya kayak kuda kan selalu ingin berlari ya kan, kayak kuda nggak bisa taruh di kandang gitu loh, kayak mereka bisa depresi, bisa meninggal loh gara-gara itu ya. Jadi begitu juga dengan Sagittarius yang selalu ingin bergerak, selalu ingin mencoba sesuatu yang baru, selalu ingin kayak belajar sesuatu yang baru, travel ke mana kemari, pindah sana pindah sini gitu ya, kayak lebah. Namun ya sisi gelapnya itu jadinya mereka tuh suka lupa untuk berpikir, suka lupa untuk merenung. Suka lupa untuk mengevaluasi, menarik kesimpulan. Mereka pokoknya gerak hari demi hari, jalanin 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 terus aja, tapi mereka kadang-kadang suka lupa kayak, "Apa yang aku udah pelajari ya dari perjalanan aku ini?" Gitu kan. "Kemarin aku kuliah di luar negeri, di Jerman 3 tahun, kok berlalu begitu saja ya? Tapi kalau diingat-ingat, kok aku nggak ingat ya aku belajar apa?" Gitu loh. Nah itu tuh, makanya kayak kadang-kadang penting juga ya, kayak untuk para Sagittarius untuk stop bentar, kita backtrack dulu, kita evaluasi dulu. Apa yang udah terjadi di masa lalu, apa yang harus kita dalami, apa yang harus kita pelajari. Karena Sagittarius itu sangat sering, mengulangi kesalahan yang sama karena mereka suka lupa belajar dari pengalaman mereka tersendiri. Itulah ya, jadi sisi gelap mereka ini membuat, apa ya, membuat mereka merasa bahwa diri mereka jadinya apa ya, kesannya kayak, "Ya udahlah yang penting gue maju aja, selama gue maju gue nggak pernah salah." Gitu loh. Cuman ya jadinya hidupnya tuh nggak efisien, hidupnya tuh nggak efektif kalau kita bilangnya, gitu loh. Jadi jika Sagittarius itu nggak bisa mengontrol nih ya, sisi gelapnya ini, ya kelebihan dari energi Jupiternya ini, mereka bisa menunjukkan sisi obsesi yang terlalu berlebihan terhadap sesuatu atau seseorang, ya kan? Jadi mereka nggak selalu bisa berhenti, tapi di balik itu juga ya, sisi obsesi itu kalau misalnya udah reda, ya kita rasa penasaran itu kalau misalnya udah terpenuhi, mereka gampang padam apinya. Kayak, "Oh ya udah, ini saya udah tahu nih," gitu, "saya udah kenal nih orangnya, saya udah tahu nih saya udah pernah jalanin nih." Kalau udah pernah jalanin, nggak perlu saya maintain, saya cari yang lain yang udah perlu saya jalanin gitu. Saya bukannya bilang berarti kayak semua Sagittarius kayak, oh suka selingkuh dan sebagainya, nggak selalu ngarahnya ke sana, guys, nggak selalu ngarahnya ke sana. Cuman, eee ya itu, kayak Sagittarius tuh harus belajar untuk kadang-kadang tahu kapan harus settle, ya, kapan harus mengakar, kapan harus kayak, "Oke, kita di sini aja, yuk kita nikmatin di sini." Kita lanjut ke Capricorn ya. Jadi sisi gelap Capricorn terikat dengan planet yang memimpinnya yaitu planet Saturnus. Ya, Saturnus itu memiliki energi yang sangat disiplin dan tegas. Saya selalu bilang energi Saturnus itu kayak, tahu nggak sih dulu guru SMP, guru SMA yang kayak guru matematika, terus galak gitu ya. Nah, itu Capricorn tuh ya, energi Capricorn itu, seperti guru gitu ya. Jadi mengajari bahwa dalam hidup itu terkadang ada konsekuensi yang harus dijalani. Ya, hidup kalau misalnya nggak ada hukuman, hidup tuh kalau nggak ada aturan tuh ya, hidup lo bakal berantakan, hidup lo bakal nggak benar juga, gitu. Jadi energinya Saturnus itu mengekang, kita bilang ya, merantai, memenjarakan, ya, tapi juga apa ya, mengajari kita ini batasan di mana, gitu loh ya, pagarnya di mana, biar kita tuh nggak kelebihan, kita nggak ke sana kemari, kayak apa ya, kita nggak tersesat lah kita bilangnya. Nah, jadi sisi gelap yang paling identik oleh para Capricorn itu mereka terlalu kaku, terpaku sama konstruksi status sosial, terlalu fokus sama yang kayak, yang penting aku dipandang bagus aja gitu loh, nggak mikirin tentang kayak, aduh dalam diri yang penting kayak gimana, yang penting kayak dilihat sama orang tuh bagus, yang penting dilihat sama orang tuh sukses. Status sosial tuh penting banget ya untuk para Capricorn gitu. Nah, Capricorn yang belum dewasa itu biasanya terobsesi untuk menunjukkan kekuasaan, otoritas, ya, di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi sangat riskan ya untuk Capricorn yang belum dewasa ya, yang masih banyak nih sisi gelapnya untuk menunjukkan sisi kesombongannya mereka, ya. Apalagi kalau misalnya Capricorn-nya itu sudah lumayan sukses lah, mereka ngerasa kayak, "Ah, aku udah sempat sukses nih sekali, 2 kali." Oh ya udah sombong tuh. Jadi hati-hati tuh ya, arogansi dari sisi Capricorn itu saya bilang itu sesuatu yang masih perlu cukup dijaga juga ya. Nah, layaknya seperti seorang guru yang kolot, ya, mereka itu juga cenderung memiliki perspektif dan cara hidup yang tradisional, kolot lah, kaku kita bilangnya. Jadi mereka itu lebih memilih untuk mengikuti cara hidup yang lama, sama juga semua elemen tanah, ya, Taurus kayak tadi saya udah bahas, Virgo juga sebenarnya sama, tapi Virgo itu karena dia mutable, ya jadi dia lebih fleksibel lah kita bilang, lebih bisa berubah kita bilang, lebih bisa mengubah cara berpikir lebih gampang. Capricorn dan Taurus itu saya bilang sangat terikat dengan SOP-nya mereka. Dari dulu saya itu kalau makan bubur pakai kecap manis, sekarang kamu suruh saya pakai kecap asin, saya nggak percaya. Saya lebih suka pakai kecap manis, dari dulu saya pakai kecap manis, saya nggak mau berubah. Nah, kayak gitu tuh, ya. Jadi, mereka lebih memilih untuk mengikuti cara hidup yang telah terbukti aman ya, udah terbukti kayak, "Oh, dari dulu juga nggak pernah masalah kayak gini, ngapain gue berubah?" Gitu loh ya, ketimbang mengeksplor alternatif baru yang lebih modern juga. Jadi sangat sulit sebenarnya, saya bukannya bilang nggak bisa, saya bukannya bilang bahwa kayak Capricorn itu nggak ada yang kreatif, tapi sangat sulit untuk para Capricorn itu mengembangkan potensi kreatif dalam diri mereka secara optimal, ya.
Karena yang namanya kreativitas itu kan selalu harus mencari cara baru untuk melakukan sesuatu, harus selalu mengeksplor cara baru, ya kan? Nggak bisa tuh kita kayak kreatifnya tapi dengan cara yang sama-sama terus gitu ya, kreativitasnya lama-lama bisa mati gitu loh. Nah, jadi jika Capricorn tidak dapat mengontrol nih sisi gelapnya, mereka akan mengesampingkan emosionalitas mereka juga dan mereka akan bekerja seperti robot. Mereka nggak ngerasa bahwa kayak, "Oh, gue harus berubah, gue harus naik tangga karir, gue harus gini, gue harus kayak gitu." Jadi sisi Capricorn itu adalah sisi yang kayak, selama gue dipandang baik, ambisi gue nggak penting. Ada sisi itu juga sebenarnya untuk para Capricorn ini ya. Jadi dipandang aja. Cuman menurut saya sisi gelap yang menurut saya paling identik dengan Capricorn itu satu, kolot, susah berubah, susah untuk kayak mencoba sesuatu yang baru, apa ya, sulit lah kalau misalnya disuruh mengeksplor. Dan yang paling ketara itu Capricorn, kalau udah arogan itu sombongnya kelihatan banget. Ya, jadi itu sesuatu yang bagi para Capricorn harus selalu diantisipasi, ya kan? Kita harus be humble. Oke, kita lanjut dengan Aquarius ya. Aquarius sisi gelapnya itu terikat dengan planet apa? Ya sebenarnya ada dua sih ya. Kalau tradisional astrologi dulunya, eee, Capricorn Aquarius itu dipimpin oleh planet Saturnus juga, sama seperti si Capricorn. Nah, tapi ketika kita sudah memasuki, dunia modern, astrologi juga sudah dimodernisasi ya, dan udah ditemukan nih ternyata ada planet Uranus, jadinya planet Uranus lah yang sekarang memimpin si Aquarius ini. Nah, energi Uranus itu saya lebih ngelihat kayak mirip kayak gempa bumi, kayak munculnya tiba-tiba gitu, deg deg gitu ya, langsung kayak terus kayak gempa bumi kan semuanya berubah ya, struktur tanah tiba-tiba berubah, bangunan yang kokoh pun bisa tiba-tiba runtuh, ya kan. Jadi, energinya Uranus itu mendobrak, sifatnya tuh mendobrak, mengguncang, ya, mengganggu struktur yang sudah dibangun, ya kan. Bangunan beton pun bisa tiba-tiba runtuh gara-gara gempa bumi, ya itu tuh kayak saya selalu bilang kayak analoginya energi Uranus itu kayak gempa bumi itulah. Nah, jadi ketika tidak dikontrol dengan baik ya energi Uranus ini ya, Uranus itu sebenarnya bagus gitu, energinya itu selalu membawa perubahan, ya kan. Membawa perubahan, perubahannya pun perubahan yang kita bilang perubahan kolektif ya, perubahan masyarakat, bukan cuma perubahan dalam diri doang gitu. Nah, sisi gelap paling identik ya oleh para Aquarius itu adalah dorongan untuk menjadi seorang pembangkang, pemberontak gitu loh. Sekarang gue selalu bilang kayak gini ya ke para Aquarius gitu, karena gue dari semua zodiak gue paling sering ciongnya, gue paling sering bentroknya itu sama para Aquarius gitu. Ya, dan seringnya yang kayak bikin gue agak keki adalah kadang-kadang Aquarius tuh kayak terlalu maksa membangkang, terlalu maksa memberontak, tapi kadang-kadang tuh tanpa ada dasar yang jelas gitu loh. Ya. Jadi gue bilang kayak kadang-kadang kalau nggak perlu banget berbeda sama orang lain, kenapa harus dipaksain berbeda? Kecuali ada alasan yang jelas gitu. Jadi seorang Aquarius yang belum dewasa akan cenderung menjustifikasi atau mencari pembenaran diri mereka, melihat diri mereka sebagai kayak, "Oh, gualah korbannya, gualah kambing hitamnya," ya. Konsensus kalian mayoritas salah, saya seharusnya yang benar, ya. Menimbulkan keinginan untuk memulai pemberontakan dari situ juga. Ya itu pun jadinya membentuk kayak diri mereka yang jadinya gampang sinis ya. Sinis terhadap masyarakat, sinis terhadap orang lain gitu. Tapi pada saat yang sama juga dan ini merupakan ironinya ya, Aquarius itu ingin mengubah dunia, Aquarius itu ingin mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, tapi dengan prinsipnya mereka tok gitu. Sementara ya jadinya Aquarius itu kalau saya bilang gini ya, kadang-kadang support demokrasi, tapi kadang-kadang juga kayak, "Gue mau ngubah tapi ikutin cara gue." Gitu. Ada sisi fixannya dari Aquarius itu keluarnya di situ, gitu. Nah, selain itu juga Aquarius juga memandang perselisihan paham antara dirinya dengan, orang lain, dengan mayoritas, dengan masyarakat itu sebagai suatu masalah, ya. Jadi kadang-kadang Aquarius itu saya bilang begini, mmm, mereka tuh lebih cenderung lebih pengen sendiri karena mereka ngerasa mereka nggak dipahami sama orang lain. Padahal sebenarnya pada dasarnya kan mereka sendiri yang mau membedakan diri ya, gitu loh. Jadi kadang-kadang ya itu, kayak untuk para Aquarius ya, coba dianalisa sisi, kita bilangnya kayak playing victim, ya. Dan ini bukan balik lagi lah, ini bukan konten untuk saya menyerang orang dalam hal apapun itu, tapi dalam itu, sisi itu. Karena sebenarnya ada di dalam sisi para Aquarius bahwa kayak, karena aku ngerasa aku berbeda dan aku tuh minoritas, harusnya aku yang benar nggak sih? Harusnya kalian ngalah nggak sih? Harusnya kalian dengerin aku nggak sih? Karena aku yang berbeda sendiri nih, gitu. Jadi kayak kayak gitulah ibaratnya. Nah, jika Aquarius itu tidak dapat mengontrol ya sisi gelapnya, maka ia cenderung menyimpan banyak amarah, ya kan, emosional, sinis, gitu. Lebih ke arahnya tuh jadinya sinis gitu, kayak jadinya kayak sinis lah, suka kayak nyindir gitu ya, terhadap lingkungan, terhadap orang-orang sekitar, bahkan untuk orang-orang yang tidak dikenal sekalipun gitu ya, dia di situ. Pisces, nah Pisces itu terikat dengan planet yang dipimpinnya, yaitu planet Neptunus, ya tradisionalnya tuh dia juga dipimpin kalau nggak salah, tunggu, Neptune,
Iya. Jadi kayak, planet Neptunus, benar-benar. Tadi kayak gue mau ngangkat apa, iya. Jadi, planet Neptunus ya, jadi sebelumnya itu tradisional Pisces itu dipimpin oleh planet Jupiter ya, tapi setelah di masa modern ya, modern astrology itu pada akhirnya apa ya, memberikan planet Neptunus untuk memimpin si Pisces ini gitu. Nah, Neptunus itu adalah planet yang penuh ilusi ya, banyak halusinasi, penuh ilusi, penuh dunia maya kita bilangnya, sehingga seseorang itu bisa merasa bahwa mereka tuh hidup di dunia mimpi gitu. Cuman kadang-kadang ya ketika energi Neptunus terlalu berlebihan, jadinya gimana, orang itu kadang-kadang susah membedakan yang mana yang nyata, yang mana yang mimpi, yang mana yang benar, yang mana yang cuman hayalan gitu. Nah, jadi sisi gelap yang paling identik ya untuk para Pisces itu adalah kecenderungan mereka untuk tinggal dalam dunia fantasi dan kurang bersikap realistis ya, maunya tuh lihat yang kayak baik-baiknya, yang kayak fairy tale banget lah, maunya tuh tinggal di dunia dongeng gitu. Nah, hal ini pun juga membuat mereka jadinya cepat berasumsi dan cepat bereaksi secara emosional ketika realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi bayangannya mereka ini. Dan mereka juga seringkali mengorbankan diri mereka untuk kepentingan orang lain, ya karena ya pasti yang belum dewasa itu akan kesulitan untuk menetapkan batasan ya, boundary issue sama lagi itu akan menjadi salah satu masalah yang paling besar juga untuk para Pisces ya. Dan Pisces itu kadang-kadang balik lagi ya, Pisces itu selalu harus mengimbangi diri mereka, kelebihan kreativitas mereka ini, imajinasi mereka ini dengan logika. Karena kalau enggak, Pisces itu bisa saja gampang dibodoh-bodohi atau gampang dibohongin, gampang ditipu oleh orang-orang yang ngomongnya tuh manis. Ya, karena balik lagi, Pisces itu sangat ingin tinggal di dunia dongeng, ya, di mana semuanya itu ideal, semuanya itu kayak baik-baik aja, tapi kan yang namanya realita kan nggak bisa ya, pasti ada atas dan turunnya juga gitu loh. Nah, jika Pisces tidak dapat mengontrol nih ya sisi gelapnya, ya dia jadi akan sering melarikan diri dari kenyataan. Dia bilang kayak, "Ya mending gue tidur, gue bermimpi aja, karena di mimpi itu selalu baik ya, gue nggak pernah menderita, gue nggak pernah dikecewakan sama orang lain," gitu ya. Bahkan orang lain yang mengecewakan gue di dunia nyata, di mimpi gue, orang itu bagus untuk gue. Hati-hati delusional ya kita bilang, hati-hati Pisces ya, sisi gelapnya itu gampang halu kita bilangnya. Jadi sering-sering kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang lebih realistis yang bisa membantu kalian untuk kayak reality check ya, dan juga, sering-sering juga untuk kayak baca buku ya, baca buku jangan cuma baca buku fiksi ya, tapi baca buku yang berdasarkan fakta juga ya. Ikutin, koran ya, baca koran, baca news ya, baca kabar berita gitu ya, ikutin lah. Karena kalian tuh harus jangan lupa juga kalian tuh tinggal di dunia yang nyata juga gitu loh, jangan cuma banyaknya di sini doang. Ya karena ya bagus juga asetnya kenapa, jadinya kreatif, tapi di luar itu semua juga kalau terlalu lama di sini, kita jadi lupa gitu loh, kalau kita tuh manusia hidup di dunia nyata, di 3 dimensi ini juga. Begitu. Jadi menurut kalian gimana nih? Ya gue udah bahas 12 zodiak dalam satu video kali ini. Coba di komen di bawah kalau misalnya kayak kalian sudah enjoy ya nonton video ini dan apakah kalian juga menemukan banyak sisi gelap yang lain untuk masing-masing zodiak? Boleh coba di komen di bawah ceritakan dan coba kasih saran juga ya kira-kira kedepannya mau dibahas topik zodiak seperti apa lagi ya. Next topik itu pasti kayak gue bakal bahas sisi terang dari masing-masing zodiak ya. Jadi kita nggak cuma bahas dari negatifnya doang, sisi terangnya akan kita bahas di next episode. Oke, so I will see you soon. Thank you so much. Bye bye.